Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi thahirin wa sahabatihi ajmain. Ayyuhat tullab, wahai santri-santri, qabla bidayatid dars, sebelum kita memulai pelajaran, hayya bina, mari kita nakro basmalah ma'an, membaca basmalah bersama. Wahid isnain salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya santri-santri, pada minggu kemarin Pak Zaini telah memberikan tugas terkait dengan pembagian kalimat dalam bahasa Arab, yang mana dalam bahasa Arab kalimat itu dibagi menjadi tiga. Apa saja? Yang pertama itu kalimat isim atau kalimat yang menunjukkan kata benda. Kemudian yang kedua itu kalimat fi'il atau kalimat yang menunjukkan suatu pekerjaan atau kata kerja, ya, dimana nantinya fi'il itu ada tiga: fi'il madi, fi'il mudhari, kemudian fi'il amr. Fi'il madi adalah fi'il yang suatu pekerjaan yang zamannya telah lampau, artinya telah dilakukan. Kemudian fi'il mudhari itu menunjukkan suatu pekerjaan yang telah yang sedang dilakukan atau akan dilakukan, ya. Adapun fi'il amr itu kata perintah, berarti sesuatu yang akan dikerjakan atau dilakukan, karena suatu perintah itu adanya perintah baru pekerjaannya dilaksanakan. Kemudian yang ketiga itu adalah kalimat harf atau huruf, yaitu selain dari kalimat isim dan kalimat fi'il. Adapun kalimat isim itu memiliki ciri-ciri, diantaranya itu ada tanwin. Kalimat isim ada tanwin, kalau tidak tanwin itu ada al. Kemudian kalimat fi'il itu biasanya diawali dengan huruf mudharaah kalau fi'il mudhari, yaitu huruf huruf hamzah, huruf ya, huruf nun, kemudian huruf ta. Kalau fi'il mudhari biasanya huruf akhirnya di fathah. Kalau fi'il madi itu biasanya huruf akhirnya di fathah. Kalau fi'il mudhari itu biasanya huruf akhirnya di dhammah. Kalau fi'il amr biasanya huruf akhirnya disukun, ya. Oke, kemarin tugasnya adalah kalian suruh mencari mengklasikan atau memetakan dari masing-masing kalimat atau kata. Ya, perlu diingat kalau kalimat dalam bahasa Arab itu yang dimaksud adalah kata, ya. Berbeda dengan bahasa Indonesia, kalau kalimat yang dimaksud dalam bahasa Indonesia itu sudah merupakan susunan kata-kata. Nanti kalau di dalam bahasa Arab susunan dari kalimat atau susunan dari kata-kata itu dinamakan jumlah, ya. Ini kemarin itu ada di halaman 3, ya, tentang an-nasyatul yaumiyyu fil bait. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama dari judul an-nasyat. Ini merupakan kalimat isim, ya. An-nasyat itu artinya kegiatan. Dari mana kok tahu dari kalimat isim? Dari segi fisiknya atau dari segi tulisannya, yang mana di sini itu terdapat huruf al-nya. Berarti kalau ada huruf al-nya itu otomatis kalimat isim. Perlu digarisbawahi, kalau kalimat fi'il itu tidak mungkin ada al-nya atau alif lamnya, ya. Itu yang pertama, an-nasyat itu kalimat isim. Kemudian ada al-yaumiyyu. Nah, ini juga sehari-hari, ya, kegiatan sehari-hari artinya. Ini juga kalimat isim, tahu dari mana ada al-nya. Kemudian fi, ya. Fi. Nah, kalau fi ini itu kalimat huruf jar, ya. Itu ada pembahasannya kalau tidak salah di kelas 4, kalau enggak di kelas 5 itu ada huruf jar. Ada huruf jar yang mana berjumlah kalau di situ disebutkan sekitar berapa, ya? Kalau yang umumnya itu ada 9. Min, ngan, min artinya dari, ngan itu juga dari, ala di atas, min, an, ala, fi di dalam, ruba, ba, kaf, lam nanti ada, ya. Itu. Nah, kalau fi ini artinya di dalam. Ini kalimat huruf. Selain kalimat isim dan kalimat fi'il itu kalimat huruf. Kemudian al-baiti. Al-baiti itu kalimat isim, ya, artinya rumah. Kan benda, rumah itu benda. Itu dari mana? Ini ada al-nya. Tuh, kemudian kita menuju ke sini. Hamdan waladun nasitun. Nah, hamdan itu otomatis kalimat isim, ya. Karena apa? Ini merupakan nama seseorang. Nah, kalau nama atau isim alam itu ada tadi kemarin. Ismul alam itu artinya nama.
baik nama orang, nama kota, nama negara ataupun lainnya itu dinamakan isim alam. Otomatis berarti kalimat isim. Kalau nama itu isim. Hamdan ini nama orang berarti isim ya. Kemudian waladun, hamdan waladun nasitun. Hamdan anak yang giat atau rajin. Waladun, waladun itu anak ya. Anak berarti kan benda atau isim. Tahu dari mana fisiknya? Nah, tulisannya itu dari tanwin. Dari tanwinnya, yang mana setiap kalimat ada tanwin itu pasti bisa dipastikan kalimatnya isim atau kata benda. Kemudian nasyitun. Nasyitun itu artinya rajin ya, atau giat. Itu kalimat isim karena ada tanwinnya. Kemudian yastaiqidu. Yastaiqidu itu bangun. Bangun ya. Yastaiqidu ini kalimat fi'il. Karena apa? Kalau dari segi artinya itu yastaiqidu itu bangun berarti kan pekerjaan ya, bangun dari tidur. Nah, kalau dari segi fisiknya itu maksudnya fisik kalimatnya itu karena ini. Nah, ini fi'il mudhari itu biasanya diawali dengan huruf ya atau huruf mudharaah. Ya di sini bentuknya itu huruf ya. Kemudian akhirnya biasanya di dhammah kalau fi'il mudhari. Yastaiqidu itu merupakan kalimat fi'il. Kemudian mina. Mina itu artinya aslinya min. Min. Min tadi seperti tadi huruf jar. Ya ini berarti huruf. Karena digandeng atau disambung dengan naum berarti minan naum. Aslinya ini min. Min an naum. Ketika diharokati menjadi minan naum. Nah, an naum ini sendiri itu kalimat isim ya, isim. Kok tahu dari mana? Ada alnya. Walaupun naum itu artinya tidur. Tidur kan kalau sekilas itu tampaknya tidur itu merupakan suatu pekerjaan, tapi lebih dilihatnya itu dari segi fisiknya ya. Itu adapun hafal kosakata itu seperti kemarin mempermudah pembelajaran bahasa Arab. Nah, tahu pastinya dari mana? Dari fisiknya. Karena apa? Ada alnya itu berarti kalimat isim. Walaupun kalau sekilas an-naum itu kan artinya tidur. Tapi kan karena di sini ada alnya berarti kalimat isim. Berarti dimenangkan antara arti atau pemahaman arti yang sekilas dengan bentuk fisik atau tulisan yang nyata itu menang tulisan yang nyata. Berarti ini kalimat isim. Ya, seperti itu. Minan naum dari tidur. Sobahan artinya pagi-pagi, bakiron sekali. Sobahan bakiron itu pagi sekali. Nah, sobahan ini sendiri juga kalimat isim. Tahu dari mana? Ada tanwinnya. Ada tanwinnya ya. Sobahan bakiron. Nah, ini kan ada tanwinnya. Baik tanwin fathah, tanwin dhammah maupun tanwin kasrah itu juga sama menjadi tetap kalimat isim, ciri kalimat isim. Bakiron juga ya karena ada tanwinnya. Summa. Nah, kalau ini summa huruf-huruf atof. Pembahasannya nanti ya, kalian suatu saat insyaallah akan menemukan huruf atof. Summa artinya kemudian. Yatawabba'u. Yatawabba'u wudu, melakukan wudu. Berarti otomatis kalimat fi'il. Tahu dari mana? Kalau dari segi fisiknya ini kalimat fi'il mudhari diawali dengan huruf mudhari'ah dan biasanya diakhiri dengan dhammah. Yatawadda ya. Yatawadda itu artinya kemudian summa yatawadda, kemudian dia yatawadda akan melakukan atau sedang melakukan wudu. Nah, ini kalau ini berarti tergantung konteksnya. Summa yatawadda berarti kemudian dia atau hamdan tadi akan melakukan wudu kalau diartikan lengkapnya. Kalau secara cepatnya ya summa yatawadda kemudian hamdan berwudu. Nah, kalau mau diartikan secara rinci summa yatawadda kemudian dia akan berwudu, seperti itu. Tapi ya yang penting pemahamannya sama. Fayadhabu ya, kemudian fayadhabu, kemudian dia pergi atau berangkat. Nah, fayadhabu ini ada dua kalimat. Yang pertama itu fa, huruf fa. Nah, huruf fa ini merupakan huruf atof. Pembahasannya nanti. Yadhabu itu kalimat fi'il. Sama, ini fi'il mudhari diawali dengan huruf mudhari'ah yang 4 kemudian diakhiri dengan dhammah ya. Fayadhabu kemudian dia berangkat. Kemudian ilal masjidi. Ila itu kalimat huruf ya, huruf jar. Huruf jar. Al masjidi itu masjid. Masjid jelas kata benda ya. Itu
juga kalau ada alnya juga ya nih. Berarti lebih memantapkan kalau masjid itu kalimat isim atau kata benda. Dari artinya saja sudah tahu masjid itu kan tidak pekerjaan. Li adai sholati subhi, untuk menunaikan sholat subuh. Nah, li adai ini juga ada dua kalimat. Yang pertama itu huruf lamnya. Li ini juga satu kalimat ini loh. Nah, li itu merupakan kalimat huruf-huruf jar. Nah, kemudian adai juga satu kalimat. Nah, adai itu artinya melakukan. Kemudian li adai sholati subhi, untuk menunaikan sholat subuh. Li adai sholati subhi, adai itu merupakan kalimat isim. Tahu dari mana? Nah, ciri yang lain dari kalimat isim adalah dapat kemasukan huruf jar. Nah, dapat kemasukan huruf jar. Al masjid itu didahului atau dimasuki huruf jar, makanya bisa disebut kalimat isim. Li adai juga kemasukan huruf jar, yaitu yang berupa huruf lam. Makanya adai itu dapat dipastikan itu isim ya. Li adai sholati subhi. Nah, sholat itu kan sholati subhi itu juga kalimat isim. Nah, kalau sekilas sholat itu kan pekerjaan, kalimat fi'il berarti ya. Tapi bukan kayak gitu. Karena sholat ini bentuknya itu kalimat isim. Karena kayak gini ya. Satu kalimat dalam bahasa Arab itu bisa rata-rata itu bisa diubah menjadi kalimat isim, bisa dirubah menjadi kalimat fi'il. Contohnya ini, sholat kalau sekilas itu kan kalimat fi'il atau pekerjaan sholat, tapi bentuk kalimat fi'ilnya itu sholla ya. Sholla itu sholat atau sholla yusolli. Nah, sholla itu telah sholat fi'il madi, kalau yusolli itu fi'il mudhari, sedang sholat atau akan melakukan sholat. Kemudian fi'il amarnya itu apa ya? Sholla yusolli. Kemudian sini rada rupa kalau bentuk fi'il amarnya, bentuk perintahnya. Kemudian juga bisa dirubah menjadi bentuk kalimat isim. Nah, ini lebih tepatnya itu isim masdar. Nanti kalian suatu saat akan tahu apa itu isim masdar. Ya, insya Allah akan tahu. Nah, sholat sendiri ini merupakan isim ya. Karena apa? Yang mana kalimat itu dapat disambung dengan kalimat isim ya. Kalimat isim itu dapat disambung dengan kalimat sebelumnya. Ini li adai sholati itu disambung dengan ada, atau istilah bahasa Arabnya itu dimudhofkan. Kemudian as-subhi ini otomatis ya subuh, karena ini ada alnya. Summa yarji'u, mana sih? Nah, summa tadi udah ya kalimat huruf. Yarji'u itu kalimat fi'il, kemudian dia kembali, yarji'u atau pulang. Yarji'u tahu dari mana? Nah, ini fi'il mudhari diawali dengan huruf hijaiyah, diakhiri dengan dhammah. Kalau bentuk madinya itu roja'a. Roja'a berarti telah pulang. Kalau yarji'u akan pulang atau sedang pulang. Kemudian bentuk amarnya, perintahnya itu irji, pulanglah. Ila itu artinya ila itu menuju, ilal baiti menuju rumah. Ini tadi sudah huruf ya, huruf jar. Kemudian al baiti itu kalimat isim, tahu dari mana? Ada alnya. Ba'da ini juga merupakan kalimat isim. Ba'da itu menunjukkan waktu ya, waktu setelah. Ba'da berarti ba'da qiraatil Quran. Ba'da setelah membaca. Nah, kalau yang menunjukkan waktu itu kebanyakan itu bentuknya isim ya, kalimat isim. Sebelum, setelah, terus kemudian ada sebelum, setelah yang menunjukkan waktu-waktu itu loh. Sobahan, kemudian ya itu seperti itu. Ba'da itu kalimat isim. Kemudian qiraah itu membaca qiraatil Quran, Al-Quran. Kalau Al-Quran itu ya jelas kalimat isim ya, Al-Quran kan benda. Nah, sekarang qiraah artinya kan membaca, ba'da qiraatil Quran, setelah membaca Al-Quran. Nah, kalau sekilas membaca itu seperti kalimat fi'il atau pekerjaan. Tapi ternyata kalau dilihat dari bentuk tulisannya atau segi fisik dari kalimatnya itu menunjukkan kalimat isim ya. Tahu dari mana? Itu dapat disambung dengan kalimat sebelumnya. Seperti tadi, istilahnya dalam bahasa Arab nanti mudhof ya, atau dapat dimudhofkan dengan kalimat itu yang di sampingnya itu. Nah,
Kok tahu juga kalau qiraah itu kalimat isim? Karena apa? Bentuk kalimat fiilnya itu qoro'a. Qoro'a berarti telah membaca. Yaqra'u itu fiil mudhari'nya sedang atau akan membaca ya. Kemudian dirubah menjadi fiil amarnya menjadi kalimat perintahnya iqra. Iqra, bacalah. Nah, kalau qiraah itu kalimat isim. Seperti itu ya. Jadi kalimat walaupun sekilas itu tampak seperti kalimat fiil menunjukkan pekerjaan, tapi ketika dilihat dari bentuk fisik kalimatnya berarti dimenangkan bentuk fisik kalimatnya ya. Seperti itu. Karena apa? Dari masing-masing kalimat itu memiliki ciri-ciri sendiri. Kalimat isim memiliki ciri-ciri sendiri, kalimat fiil pun demikian. Nah, kemudian seperti itu ya. Enggak apa-apa kalau ini sekedar buat pembelajaran saja, setidaknya kalian itu pernah tahu walaupun belum paham. Yang jelas itu ya tadi itu kan di materi kelas 6 itu ada kalimat fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, itu kalian cukup memahami kalimat itu saja. Adapun kalimat huruf, kemudian tadi ada huruf ataf, huruf yang sebagainya itu kalian tidak, ya buat pengetahuan tambahan saja, sekedar tahu saja. Seenggaknya itu kalian pernah tahu, minimal ya, minimal pernah tahu. Nah, seperti itu. Kemudian Pak ini akan membacakan syair dari syairnya Imam Syafi'i ya. Al ilmu syaitun wal kitabatu qaituhu qayyid suyudaka bil hibalil wasik faminal hamaqati antasida ghazalah wa tatrukaha bainal khalaiq taliqah ya. Kalau dilakukan bagaimana ya? Al ilmu syaitun wal kitabatu qaituhu qayyid suyudaka bil hibalil wasiqati faminal hamaqati antasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqah. Kok enggak pas yang kedua? Faminal hamaqati antasida ghazalah wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqah. Seperti itu ya. Jadi Imam Syafi'i itu pernah membuat syair tentang menulis ya, menulis, keutamaan menulis. Makanya ada sebuah hadis itu yang berbunyi qayyadul ilma walau bil kitabah ya. Qayyadul ilma bil kitabah, qayyadul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ya, itu artinya seperti itu. Ilmu adalah hewan buruan. Al ilmu syaitun wal kitabatu qayyiduhu. Wal kitabatu qayyiduhu, maaf. Ilmu adalah buruan atau hewan buruan, sedangkan tulisan adalah pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Maka ikatlah buruanmu dengan ikatan yang kuat. Faminal hamaqah antasida ghazalah. Adalah sebuah kebodohan jika engkau berburu kijang. Ghazalah itu kijang. Imam Ghazali berarti imam ya mungkin dari penisbatan. Kalau nama ya Al-Ghazalah itu artinya kijang ya. Wa tatsrukaha bainal khalaiq taliqah. Lalu kau biarkan dia lepas dengan hewan lainnya begitu saja. Adalah sebuah kebodohan jika engkau berburu kijang lalu kau biarkan dia lepas dengan hewan lainnya begitu saja. Ini hanya perumpamaan. Ilmu itu ibarat hewan buruan ya. Kita berburu hewan buruan. Berburu ilmu berarti dengan belajar, mendengarkan, terus kemudian mudzakarah atau mengulang-ulang. Nah, setelah itu, setelah kita dapat, maka ikatlah dengan tulisan. Ikatlah yang kuat dengan tulisan. Kita sudah berburu, dapat hewan, kita berburu kijang, sudah dapat, susah payah berburu kijang, ke hutan, menyiapkan alat-alatnya, sudah dapat kijangnya, kemudian kau lepaskan, kemudian kijangnya kau lepaskan begitu saja. Ya, akhirnya mereka bergerombol dengan kawanannya lagi, maka itu merupakan sebuah kebodohan. Artinya ketika kita dapat ilmu itu sebisa mungkin dicatat. Karena apa? Walaupun kita hafal, nah bisa saja kita sekarang hafal ini
Tapi seiring bertambahnya waktu, beriring bertambahnya umur, kadar otak kita atau kemampuan kita itu akan menurun. Makanya untuk berjaga-jaga atau menjagani hal itu kita menulisnya. Suatu saat ketika kita lupa kita bisa membuka catatannya. Toh itu merupakan ada hadis yang berbunyi seperti itu. Berarti ketika kita melakukannya otomatis itu berpahala. Karena apa? Kita melakukan sebuah anjuran dari hadis. Seperti itu ya. Qayyatul ilma bil kitabah, tulislah ilmu dengan qayyatul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Seperti itu ya. Mungkin ini saja yang dapat Pak Zaini sampaikan terkait dengan pembahasan materi soal nahtatim dirasatana bilhamdalah. Kita awali belajar kita akhiri nahtatim dirasatana bilhamdalah. Kita akhiri belajar kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.